Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Orang ini mengatakan begini, saat itulah di muktamar di kota Nisea, Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi, Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul, Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan, dilantik jadi Tuhan. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RB? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Saudara-saudara, banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita. Pertama, ketika kita tidak mengetahui sejarah. Ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Sampai di Mahkamah Konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi. Orang ini mengatakan begini, ajaran Kristen tentang Tritunggal itu baru ditetapkan oleh konsili di kota Nisea tahun 325. Lalu dia mengejek, saat itulah di muktamar di kota Nisea. Nisea itu sekarang letaknya di Turki, namanya kota Iznik. Sekarang ini kota modernnya nama kota Iznik. Dulu Nisea tahun 325. Saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi, Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul, Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan, dilantik jadi Tuhan. Bahasanya itu memang bahasa yang megelni hati itu. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Umatnya. Loh, Tuhan kok dilantik umatnya? Coba bayangkan. Ini kan megeli. Sebelum itu tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya.
Saya pernah juga diundang dalam satu diskusi kecil dengan Bang Imaduddin Abdurrahim. Dia sudah nantang saya mengatakan, ayo Pak Bambang, saya ini 9 tahun saya di Amerika, tunjukkan bahwa ada ayat Trinitas dalam Alkitab. Trinitas itu baru dibuat di konsili di kota Nikea, dan ini populer sekali di kalangan Islam. Dan itu dilakukan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Terus saya bilang, itu ayat-ayatnya saya baca, teks ini, teks ini, teks ini. Enggak, itu kan tidak eksplisit. Terus saya bilang begini, Bang, kalau Anda harus minta eksplisit seperti itu, Anda baca sendiri Quran. Ada nggak rumusan yang eksplisit? Nggak ada. Syahadat Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan hanya itu. Ya mesti saja orang tidak bingung, sederhana. Kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada. Misalnya di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lah kan sama. Satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Yesus Kristus yang Engkau utus, Yesus Rasulullah, kan sama. Tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya. Ketika Alkitab mengatakan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Dan banyak ayat Alkitab yang lain. Nah, persoalannya, Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman. Firman itu apa sih? Firman itu sabda Allah, pikiran Allah. Apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman? Firman itu pikiran Allah loh. Apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan loh. Kalau diciptakan, Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan? Dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman? Gitu kan? Lah, karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir. Kalau nggak mikirnya memang nggak sulit. Lah, kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir. Pokoknya baca syahadat saja seumur hidup kan sudah Islam. Tidak ada katekisasi, tidak ada pelajaran, kan seperti itu. Nah, di Kristen itu menjadi sulit karena apa? Semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran, dalam katekisasi, mulai mikir seperti itu. Makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yehova, misalnya ya, saya berikan satu ayat. Ini ayat yang dicomot oleh saksi Yehova. Yohanes pasal 14 ayat 28. Begini bunyinya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh ini kan Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Tritunggal kan bagaimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus katanya satu. Lah ini Bapa lebih besar daripada aku. Makanya katanya saksi Yehova, Tritunggal itu palsu. Terus ada ayat lagi, misalnya, ketika Yesus disalibkan, salah satu ucapan Yesus apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Apa artinya Eli, Eli, lama sabaktani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Siapakah Yesus Kristus bagi orang Kristen? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Loh, kalau dia Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ayo sekarang, bagaimana Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu, jawabannya apa? Iya kan? Penting apa enggak kira-kira? Katanya iman timbul dari berita. Nah sekarang kalau beritanya tidak jelas, iman bagaimana yang timbul? Nah kira-kira jawabannya seperti apa? Bagaimana kok dikatakan Yesus berdoa kepada Allah? Allah mana lagi dia berdoa? Katanya Allah itu satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Terus kedua, Yesus mati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Yesus mati. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Bisa nggak Allah mati? Tidak. Loh, yang mati siapa terus kemudian? Kemanusiaannya yang mati. Ayatnya di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lah ini ketika Yesus berbicara ini dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai manusia. Tatkala dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari Bapa. Bukan hanya lebih rendah dari Bapa, ketika dia menjadi manusia, dia juga lebih rendah dari malaikat. Coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan waktu yang singkat itu? Pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Kapan waktu yang singkat itu? Ketika menjadi manusia. Yaitu Yesus yang kita lihat loh, yang bisa dilihat kan manusia. Allah kan nggak bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia itu, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh karya Yesus yang kelihatan saat dia menjadi manusia. Maka saat dia menjadi manusia itu, yaitu waktu yang singkat, dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Siapa yang waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat itu? Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang kita lihat, berarti kemanusiaannya. Yang oleh karena penderitaan maut, siapa yang bisa mengalami kematian? Kan manusia, Allah tidak mungkin mati. Yang mengalami penderitaan maut dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi ketika menjadi manusia itu dia mengalami maut. Nah coba ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Olehnya, Allah menciptakan alam ini oleh siapa? Jawabannya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ini dia siapa? Firman. Allah menciptakan segala sesuatu,
lewat firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kembali ke Ibrani pasal 2 ayat 10, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah, firman-Nya dan rohnya. Allah, firman-Nya dan rohnya itulah yang menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi dan langit diciptakan? Mula-mula bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah memberi hidup kepada ciptaan itu. Lalu bagaimana Allah mewujudkan ciptaannya? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang menciptakan alam itu ya Allah. Allah yang esa itu siapa? Allah, firman-Nya dan rohnya. Contohnya ibarat saya menulis buku. Saya punya pikiran dan saya bisa menggerakkan tangan saya di komputer karena saya punya apa? Punya roh. Jadi buku saya itu ditulis oleh saya bersama pikiran dan roh saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Pak Bambang dengan pikirannya Pak Bambang itu tinggi mana? Besar mana? Dulu mana? Lah itu pertanyaan yang sebetulnya kurang satu on. Karena apa? Manusia satu, masa dibanding-bandingkan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Nah, ketika kemudian pikiran saya itu terwujud jadi buku, atau terwujud dari rekaman kaset VCD sekarang. Kaset VCD-nya rusak, bukunya rusak. Kertas itu dapat dikatakan saya apa bukan? Kertas itu bukan saya. Keping VCD itu bukan saya. Tapi bisa nggak dikatakan itu penjelmaan pikiran saya? Bisa. Karena siapa yang melihat gambar saya, ceramah saya, lewat kaset VCD itu, dia bisa mengerti siapa saya. Tetapi kasetnya bukan saya. Firman ketika menjadi manusia, yang satu dengan Allah itu firman Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bukan Allah. Maka dikatakan dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tibalah saatnya gereja pada satu pengajaran, kalau begitu Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan ketika dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia sebagai anaknya Maryam. Maka kalau orang mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, jelaskan. Jangan hanya mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Itu 100%-nya itu bagaimana Allah itu? 100%-nya manusia itu bagaimana? Kemanusiaan Yesus itu 100% memang manusia. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia menderita, dia lebih rendah dari malaikat, dia lebih kecil daripada Bapa, dia terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapanya sebagai firman Allah, maka firman Allah itu satu dengan Allah dalam kemuliaan, hormat, kuasa yang kekal. Amin.